공고 얼마나 다닌 모양일세. Halo Sobat Film, kembali lagi di channel AZ Film. Kali ini saya akan menceritakan alur dari film The Swordsman. Film yang merupakan sebuah film aksi Korea Selatan yang disutradarai oleh Choi Jae-hoon dan dirilis tahun 2020 ini diperankan oleh Jang Hyuk, John Man-sik, Choi Jin-ho, dan Jo Taslim. The Swordsman mengambil latar di zaman Jason, di mana seorang pendengar pedang bernama Taeyul memilih untuk pergi dan hidup damai di pegunungan setelah terjadi kudeta untuk menggulingkan raja. Gimana ceritanya? Let's go. Bermula dari suatu malam saat banyaknya orang yang berkuda dan diketahui bahwa rombongan ini adalah pemberontakan istana yang sedang menuju persembunyian kaisar. Anak panah pun langsung bertebaran ke persembunyian kaisar dan mengakibatkan terkena pengawal kaisar yang setia dengan menyisakan Taeyul sendirian. Kemudian Min Sung-ho mengajak Taeyul untuk Baiwan dan diketahui mereka berdua dulunya adalah pengawal kaisar Kong He. Akan tetapi karena pengamparan pejabat yang menjadikan Sun Ho membelot. Oke, kita kembali ke pertarungannya. Akan tetapi, mata Taeyul terkena serpihan pedang yang pecah. Saat Sung Ho hendak menebas Taeyul, Kaisar Kong He pun keluar dan menghentikannya. Di sini Kaisar menyerahkan diri ke Sung Ho. 18 tahun kemudian, Taeyul pun hidup dari hingar-bingar kerajaan, dan di sini ia hidup dengan anaknya yang bernama Tae-ok. Sesaat sedang berburu di hutan, mata Taeyul pun kambuh dan hampir pingsan. Karena kondisi ini, Tae-ok pun memanggil tabib, dan kata tabib ini hanya ada obat di Hua Sintang. Taeyul pun tidak percaya, dan Tae-ok pun bersusah payah membujuknya. Karena bujukannya tidak berhasil, Tae-ok pun mengancam untuk mencari sendiri tanpa bantuannya. Taeyul pun mengalah dan pergi bersamanya. Keesokan harinya, mereka pun pergi mencari obatnya. Sesaat berada di pasar, pun melihat keributan. Dan keributan ini berasal dari perdagangan budak yang menjual istri dari warga setempat. Sejak hancurnya kerajaan Joseon, banyak perbudakan dan bahkan penjualan budak. Kerajaan Joseon pun diinjak-injak dengan kerajaan sebelah, yaitu kerajaan Qing. Dan diketahui, penjualan budak ini berasal dari kerajaan Qing dan dilindungi dari anggota kerajaan Qing yang menjadikan pengamanan kerajaan Joseon tidak berkutik. Di tempat lain, petinggi Joseon yaitu Man Hyuk sedang menjamu utusan kerajaan Qing. Saat sedang asik mengobrol, datang Guru Tai dan anggotanya. Guru Tai ini adalah seorang pendekar pedang di kerajaan Qing dan ditakuti oleh petinggi kerajaan Qing. Di sini Guru Tai menantang pendekar pedang, yaitu Min Sung Ho, untuk bertarung dengan anak buahnya. Sun Ho pun menyetujuinya. Duel pun berhenti karena pedang Sung Ho hampir menusuk lawannya. Guru Tai dan anggotanya pun pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Tae-ok dan Taeyul pun sampai ke Hua Sintang, tetapi Hwason tidak memberikan obatnya. Keduanya pun pergi dengan kekecewaan.
Tak berapa lama, Guru Tai pun datang ke Huasintang menawarkan bisnis perdagangan budak. Tetapi di sini Huason pun menolaknya. Scene pun berpindah malam hari, dengan Huason yang diperintahkan datang ke pejabat Li untuk mencarikan anak perempuan untuk diadopsinya. Huason pun berpikiran bahwa Taeok cocok menjadi incarannya. Keesokan harinya, Huason pun datang ke Taeok guna membujuk dijadikan anak angkat pejabat Li. Taeok pun diiming-imingi obat untuk penyembuhan mata ayahnya. Taeok pun menerima tawaran itu dan kemudian mereka pun kembali ke Huasintang. Dan apa yang terjadi? Di sini terjadi kericuhan yang disebabkan oleh dua anak buah Guru Tai, yaitu si Kucir dan si Kumis. Si Kucir ini ingin para semua wanita untuk melayaninya. Huason pun marah dan langsung menyerangnya, tetapi ia tidak mampu. Taeok pun membantu dengan melempar batu ke arah anggota satunya. Karena itu, anggota Guru Tai pun marah. Ketika hendak menyerang Taeok, Taeyul pun datang dan ingin meminta maaf. Tetapi ditolak dan kedua anggotanya pun menyerangnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Dengan kekalahan si Kucir, dan dari kejauhan Sunhu memperhatikan Taeyul dan ia berkesimpulan bahwa Taeyul adalah bukan orang biasa. Malam harinya, Taeyul menceritakan masa lalunya dengan Taeok, bahwa sebenarnya Taeok bukanlah anaknya, melainkan anak-anak dari Kaisar Konghe yang pernah dikudeta dahulu. Taeyul menyelamatkannya dari serangan kudeta. Karena kebenaran ini, Taeok pun pergi ke pejabat Li yang ingin mengadopsinya. Keesokan harinya, anggota Guru Tai melapor atas kejadian kekalahan mereka. Karena penasaran, Guru Tai pun menyuruh para ninjanya untuk menemukan Taeyul. Di tempat lain, Taeyul pun sedang mencari keberadaan Taeok. Dan di dalam perjalanan, ia pun diserang oleh ninja-ninja Guru Tai. Taeyul pun dengan mudah memenangkannya. Kemudian Guru Tai pun melakukan pembantaian ke kediaman pejabat Li karena kesal dengan pejabat Li yang ingin Guru Tai mati sesuai surat yang diberikan ke kerajaan Qing. Taeok pun kena imbasnya, ia hampir dibunuh tetapi ia berhasil selamat karena salah satu anggotanya mengetahui Taeok adalah anak si pendekar yang sedang dicari Guru Tai. Dan Sungho datang menyelamatkan dengan kompensasi ia menjadi anggota Guru Tai. Di tempat lain, si Kucir mengacak-ngacak Huasintang dan ingin membunuh Huason, tetapi dihentikan lagi oleh Taeyul yang sedang mencari anaknya. Si Kucir pun kalah. Kemudian Huason menunjukkan keberadaan Taeok yang berada di pejabat Li. Sampainya di sana, keduanya pun terheran-heran dengan banyaknya mayat, tetapi tidak ada keberadaan Taeok. Kemudian Taeyul pergi ke tempat berkumpulnya pendekar pedang dan mendapatkan info bahwa Taeok dibawa ke tempat perbudakan. Taeyul pun berangkat ke tempat perbudakan. Sesampainya di sana, Taeyul membantai semua penjaga budak dan melepaskan budak-budak tersebut. Akan tetapi tidak ada keberadaan Taeok di sana. Dan salah satu penjaga budak pun memberitahu keberadaan Taeok, bahwa Taeok berada di kerajaan Qing dan ia pun mengantarkan Taeyul. Pejabat Li dan anggotanya datang ke kerajaan Qing guna membunuh Guru Tai yang telah berulah. Anggotanya pun dibabat habis oleh anggota Guru Tai. Tak lama Taeyul pun datang dan disambut lemparan sabit yang hampir mengenainya. Anak buah Guru Tai pun langsung berduel. Karena kalah, anggota bersenjata pun datang membantunya. Tetapi Taeyul berhasil membabat bersih anggota bersenjata tersebut. Tetapi juga ada ninja Guru Tai yang ikut membantu
dan Taeyul berhasil mengalahkannya walaupun ia sempat terkena beberapa sabetan. Karena kelelahan dan banyaknya sabetan dan diperparah dengan matanya yang kambuh, menjadikan Taeyul pingsan. Salah satu anak buahnya pun melaporkan bahwa pasukan telah dibabat habis oleh Taeyul. Guru Tai yang kesal lalu melampiaskan ke anak buahnya. Shin pun berpindah saat Taeyul terbangun. Di sini ia dirawat oleh Hwason dan Taeyul ingin langsung mencari Taeok. Karena belum sembuh total, Hwason pun melarangnya, akan tetapi niatnya sudah bulat dan Taeyul pun bergegas menuju tempat guru Tai. Sebelum sampai, Taeyul pun mengunjungi teman lamanya yaitu seorang pandai besi dan ia pun memberikan pedang yang sama seperti pedang lamanya. Singkat cerita, Taeyul pun sampai di tempat. Namun ia dihadang oleh Sunho. Di sini mereka berdua pun baiwan. Tetapi Sunho mengakui kehebatannya dan menyerah. Tanpa disadari, dari belakang guru Tai langsung membunuh Sunho dengan pedangnya karena dianggap tidak berguna. Kemudian guru Tai menantang Baiwan dengan Taeyul dan dijanjikan kebebasan Taeok. Taeok pun datang dengan diperlakukan seperti hewan oleh kekasih guru Tai. Pertarungan pun dimulai. Awalnya Taeyul pun beberapa kali terkena sayatan pedang guru Tai. Dengan pandainya, Taeyul pun mendekati kekasih guru Tai dan mengelabui guru Tai dengan menebas leher kekasihnya. Guru Tai pun marah dan kemarahan inilah yang menjadikan guru Tai hilang fokus dan akhirnya bisa dikalahkan dengan sayatan di leher dan tusukan di perut. Guru Tai pun kalah di pertempuran ini dan Taeok pun berhasil diselamatkan. Film pun diakhiri dengan Taeyul dan Taeok yang hidup nyaman kembali di hutan seperti dahulu. Terima kasih yang sudah menonton, mohon untuk di like dan subscribe. See you and until next time.